Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Triwahyuni dengan NIM 2220202063 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat, rasionalisme, empirisme, dan kritisisme guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Latar belakang rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil pengetahuan yang dihadapi. Yang kedua yaitu empirisme. Latar belakang munculnya empirisme adalah anggapan bahwa kaum rasionalis tidak cukup mampu menstrukturkan kerangka pengetahuan berasal dari akal saja, dan mereka berpendapat akal itu bersifat polos dan ia akan terisi apabila diisi dengan bantuan indera sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman. Yang ketiga yaitu kritisisme. Latar belakang munculnya kritisisme adalah manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu pasti biologi, filsafat, dan sejarah telah mencapai hasil yang menggembirakan. Di sisi lain, jalannya tersendat-sendat. Untuk itu, diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu pengertian rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. René Descartes, yang mendirikan aliran rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Kata empirisme secara etimologis dari bahasa Inggris empirism dan experience. Kata ini berakar dari bahasa Yunani empeiria dan experietia yang artinya berpengalaman dalam. Kemudian secara terminologis, pengertian empirisme adalah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami, dan pengalaman indrawi ialah satu-satunya sumber pengetahuan. Kritisisme. Filsafat kritisisme merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisisme ini dikenal pula sebagai kritisisme Kant, karena Kant sebagai penggagas pertama kali yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkan keduanya. Intinya, kritisisme di sini adalah jembatan penghubung antara kaum rasionalisme dan empirisme. Kritisisme berasal dari kata kritika, yang merupakan kata kerja dari krinien, yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membeda-bedakan. Adapun pengertian yang lebih lengkap adalah pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh aliran rasionalisme,
empirisme, dan kritisisme. Tokoh rasionalisme. Yang pertama yaitu Descartes pada 1596 sampai 1650 Masehi. Descartes dianggap sebagai bapak aliran filsafat modern. Ia merupakan filsuf yang ajarannya sangat populer karena pandangannya yang tidak pernah goyah tentang kebenaran tertinggi berada pada akal atau rasio manusia. Descartes menjelaskan kebenaran melalui metode keraguan-raguan. Yang kedua yaitu Spinoza pada 1632 sampai 1677 Masehi. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Baik Spinoza maupun Leibniz ternyata mengikuti pemikiran Descartes itu. Dua tokoh terakhir ini juga menjadikan substansi sebagai tema pokok dalam metafisika mereka, dan mereka berdua juga mengikuti metode Descartes. Tiga filsuf ini, Descartes, Spinoza, dan Leibniz, biasanya dikelompokkan ke dalam satu mazhab, yaitu rasionalisme. Yang ketiga yaitu Leibniz pada 1646 sampai 1716 Masehi. Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir pada tahun 1646 Masehi dan meninggal pada tahun 1716 Masehi. Ia filsuf Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Lama menjadi pegawai pemerintah, menjadi atase, pembantu pejabat tinggi negara. Pusat metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Tokoh empirisme. Yang pertama yaitu Francis Bacon pada 1210 sampai 1292 Masehi. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Pengetahuan haruslah dicapai dengan induksi. Yang kedua yaitu Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1679 Masehi. Menurut Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan inderalah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Yang ketiga yaitu John Locke pada 1632 sampai 1704 Masehi. Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman jadi induksi. Yang keempat yaitu David Ilonze pada 1711 sampai 1776 Masehi. Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptis tingkat tinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiria. Menurut Bertrand Russell, yang tidak dapat diragukan lagi pada Hume ialah ia seorang skeptis. Yang kelima yaitu Herbert Spencer pada 1820 sampai 1903 Masehi. Filsafat Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal, The Origin of Species pada 1859 Masehi, Spencer sudah menerbitkan bukunya tentang teori evolusi. Empirismenya terlihat jelas dalam filsafatnya tentang The Great Unknowable. Menurut Spencer, kita hanyalah dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala.
Tokoh kritisisme Immanuel Kant pada 1724 sampai 1804 Masehi. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 Masehi di Königsbergen, Prusia, Jerman. Sejak kecil, ia tidak meninggalkan desanya kecuali beberapa waktu singkat untuk mengajar di desa tetangganya. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme atau Hume. Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya, karena ia mengetahui bahwa empirisme terkandung skeptisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenaran. Akhirnya, Kant mengakui peranan akal dan keharusan empiri. Kemudian dicobanya mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari benda atau empirisme. Ibarat terbang harus memiliki sayap atau rasio dan udara atau empiri. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aliran-aliran filsafat, rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.